Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul bil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan kali ini ana diundang hadir dalam sesi online atau daring untuk sama-sama kita bersilaturahim dan sekaligus sharing. Saya tidak menyebutnya sebagai ceramah atau tausiah, tapi lebih tepatnya sharing lah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi wasilah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pengurus, Pak Agus Purwoko, Mas Firdaus, dan juga Ketua Pak Farid. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini terkait dengan sabar menyikapi situasi dan kondisi yang sekarang kita alami bersama. Jadi temanya bersabar, pasti semua ketetapan Allah adalah yang terbaik buat kita semua. Ini sebelum saya mulai, kira-kira waktunya berapa menit saya nih untuk ceramahnya nih? Setengah jam untuk tanya jawab. Boleh. Mangga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mensikapi kehidupan ini sejatinya merupakan misteri buat kita semua. Karena waktu-waktu ke depan, masa-masa ke depan kita tidak punya gambaran, tidak punya pengetahuan apa yang akan terjadi. Bukan saja tahun depan, bukan saja bulan depan, bukan saja hari esok, bahkan 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita semua. Maka tidak mudah mensikapi ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Kecuali hanya orang-orang yang berilmu, mereka mudah mensikapi dan mudah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang ahli ibadah, banyak ibadahnya, giat ibadahnya, tapi ketika diberikan musibah oleh Allah, diberikan kesulitan oleh Allah, dia tidak bisa menerima. Kenapa demikian? Karena sejatinya ibadah tidak berkorelasi langsung dengan bagaimana kita menerima ketetapan Allah. Ketetapan Allah bisa kita terima dengan baik berkorelasi langsung dengan iman kita. Maka siapa yang imannya kuat, imannya sempurna, maka akan mudah menerima ketetapan Allah. Maka yang harus kita pahami, kata para ulama, tidak ada perkara, tidak ada urusan di dunia ini yang paling penting setelah kita beriman kepada Allah. Maka selanjutnya adalah sabar menerima ketetapan Allah. Jadi kata para ulama, di dunia ini tidak ada perkara yang paling penting setelah kita beriman kepada Allah. Maka selanjutnya adalah sabar menerima semua ketetapan Allah. Hatta sekalipun itu ketetapan buruk, atau musibah, atau bencana, atau ujian buat kita, kita sabar menerimanya. Maka coba kalau kita melihat pelan-pelan,
Apa sih ketetapan Allah itu? Apa sih takdir Allah itu? Kita tahu kalau kita punya rezeki Allah yang berikan. Kalau kita punya kesehatan, Allah yang berikan kesehatan buat kita. Kalau pandai-pandainya pun kita dari Allah. Maka perhatikan ketika musibah diberikan oleh Allah kepada kita, kita pun yakin ini datang dari Allah. Maka kalau kita sadar musibah datang dari Allah, hanya Allah yang kita dekati. Hanya Allah yang kita cari. Nah, begitulah seharusnya orang-orang beriman ketika musibah datang kepadanya, yang dia cari, yang dia ingat, yang diminta pertolongan hanya Allah. Kenapa Allah berikan ujian? Kenapa Allah berikan musibah? Di satu sisi pun Allah berikan kenikmatan, kelonggaran, kebaikan. Karena sejatinya untuk menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan ini, baik hidup maupun mati, untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling ahsan amalnya? Jadi Allah berikan kesulitan untuk menguji kita. Allah berikan kelonggaran untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya? Padahal bagi Allah tidak sulit untuk menjadikan semua ketetapan yang baik, yang mudah, yang enak diterima oleh manusia. Karena bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah kalau ingin membuat sesuatu tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka tidak ada sulitnya bagi Allah. Maka perhatikan, apa saja yang menurut kita baik belum tentu baik buat kita. Dan apa saja yang buruk menurut kita belum tentu buruk buat kita. Karena apa? Karena sejatinya Allah tahu segala sesuatu dan kita tidak tahu segala sesuatu. Wallahu ta'lamun wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia tidak punya pengetahuan apapun juga, terutama tentang masa depan. Maka bicara masalah masa depan, ujian, musibah yang menimpa kita, hakikatnya itu terbaik buat kita. Bisa nggak dipahami, Bu? Rekan-rekan sekalian. Hatta sekalipun hari ini Allah limpahkan, timpakan, berikan bencana yang namanya musibah corona itu, hakikatnya itu kebaikan buat kita. Pernah dipahami gak kira-kira? Kalau Allah berikan kesulitan, musibah, bencana, sejatinya itu kebaikan Allah kepada kita semua. Coba sajalah kalau misalkan nih, kita akan diberikan hadiah nih. Diberikan hadiah oleh orang. Kita pilih mana kira-kira? Dikasih hadiah motor, apa hadiah mobil kira-kira? Kalau kita jawab dengan jujur, kita pilih mana kira-kira? Kalau ada orang pengen kasih kita hadiah, terus kita suruh milih, kita pilih mana kira-kira? Pilih hadiah motor atau mobil kira-kira? Jawabnya jujur coba. Mobil ya? Kalau saya mobil ya. Kalau saya mau motor. Motornya Harley, mobilnya Avanza. Oh gitu ya. Jadi bisa jadi ketika Allah berikan dua pilihan, motor dan mobil, motorlah yang terbaik buat kita. Andai kata kita diberikan mobil, jalan masuk ke tempat kita masih gang, masih sempit, gak mungkin tuh masuk mobil itu. Belum lagi kita mesti buat garasi, kalau nggak ada lahannya mesti sewa garasinya. Itu keluar uang lagi. Belum bayar pajaknya, belum bayar servisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka bisa jadi dengan diberikan mobil, mudaratnya lebih banyak buat kita. Dan bisa jadi juga ketika kita diberikan motor, lebih rajin kita datang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Tapi ketika diberikan mobil, bisa jadi rajinnya datang ke mall atau ke shopping center. Ini Allah berikan kebaikan buat kita semua. Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hatta sekalipun menurut kita tidak baik, itu baik dalam kacamata Allah. Karena apa? Karena sejatinya wallahu ta'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak punya ilmu tentang itu. Maka apa saja yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan buat kita semua. Karena bisa jadi yang buruk menurut kita baik dalam kacamata Allah, yang menurut kita buruk dalam kacamata kita baik dalam kacamata Allah. Maka ketika bicara masalah ketetapan Allah, serahkan kepada Allah, pasti itu yang terbaik buat kita semua. Maka kalau coba kita melihat sajalah kondisi kita hari ini nih. Kalau kita boleh melihat ada orang kaya, ada orang sukses, ada orang terkenal, kita pernah nggak merasa kayak cemburu atau iri kira-kira? Pernah nggak kira-kira? Secara manusiawi mungkin pernah dan kita mungkin merasakannya.
Sehingga kadang-kadang kita berpikir enak kali ya kalau dilahirkan oleh orang kaya. Enak kali ya kalau dilahirkan oleh orang tua yang mungkin terkenal, yang punya jabatan. Pernah nggak terpikir seperti itu? Padahal hatta hari ini kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itulah kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan andai kata nih, kalau kita sekarang boleh milih nih, kalau kita baru dilahirkan, kita pilih orang tua kita siapa kira-kira? Kalau boleh milih nih, orang tua kita siapa kira-kira? Orang kaya sedunia. Apalagi kira-kira? Siapa lagi kira-kira? Mau dilahirkan oleh satu orang tua. Oke. Jawabannya akan sangat tergantung dengan background kita masing-masing. Nah, insya Allah kita yang sudah sering kali hadir majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, taklim-taklim, tentu kita ingin dilahirkan oleh orang-orang yang soleh. Iya kan? Mungkin para nabi, para sahabat, para tabi'in, kita ingin dilahirkan oleh orang tua seperti itu. Tapi coba bayangkan andai katanya, kita dilahirkan oleh orang tua kita yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling tawadu, orang yang paling banyak amal ibadahnya, yang begitu giat dia beribadah. Punya anak kita yang ibadah aja males, sholat seling terlambat, sholat seling terbolong-bolong. Kira-kira gimana? Jadi masalah buat kita. Atau kita dilahirkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang paling dermawan. Setiap ada masalah dia yang menyumbang, dia yang sedekah, dia yang infak. Bahkan hartanya didedikasikan di jalan Allah. Punya anak kita yang pelit, yang kikir, yang medit. Masalah nggak kira-kira? Masalah. Maka yang Allah berikan hari ini adalah terbaik buat kita semua. Maka kita harus yakin, kita harus sadar, sejatinya ini pemberian Allah yang terbaik buat kita semua. Jadi mau itu kemudahan, kelonggaran, nikmat, bahkan hatta bencana sekalipun, itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi jangan pernah punya buruk sangka, punya suuzon kepada Allah. Kalau Allah berikan sesuatu kepada kita yang buruk, itu tanda Allah tidak cinta kepada kita. Bahkan bisa jadi karena Allah cinta kepada kita, ditimpakan musibah yang besar kepada kita semua. Pernah ana dapat kiriman video pendek ya, yang menceritakan ada seorang laki-laki, bapak-bapak lah kira-kira gitu, keluar dari rumah. Maaf, suara saya cukup terdengar jelas nggak? Jelas ya. Di video singkat itu, video pendek itu digambarkan begini. Ada laki-laki keluar dari rumah, bapak-bapak lah kira-kira, setengah baya gitu. Dia keluar dari rumahnya di pinggir jalan raya kira-kira begitu. Dia keluar dari rumah, lalu dia bersender di depan pohon rumahnya. Ya, depan rumahnya ada pohon, dia bersender di situ. Berapa saat kemudian dia garuk-garuk kaki. Pertama kakinya digaruk, kemudian pahanya, kemudian tangannya. Dia terasa gatal. Ternyata dia digigit oleh semut. Semut api lah kira-kira begitu. Saking sakitnya, mungkin dia kesel digigit oleh semut. Lalu dia bergeser 2-3 langkah dari pohon itu. Lalu apa yang terjadi? Dalam hitungan detik, ada mobil yang begitu cepat dan kencang menabrak pohon itu. Hancurlah pohon itu sehancur-hancurnya, dan mobil itu pun hancur. Bisa mulai ada gambaran kira-kira arahnya kemana nih. Jadi ketika awal dia berdiri digigit oleh semut, penuh dengan kekesalan, penuh dengan amarah. Kenapa saya digigit oleh semut? Gitu. Tapi dia baru sadar, justru karena semut itulah dia diselamatkan oleh Allah dari tabrakan mobil. Begitulah Allah membuat setting kehidupan ini. Kadang-kadang ada yang mungkin tidak baik menurut kita, tidak kita terima, sulit kita terima, padahal itu kebaikan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika ketetapan Allah, takdir Allah datang kepada kita semua yang notabene ketetapan yang tidak baik buat kita. Musibah, bencana, ujian, kecelakaan yang Allah hadirkan kepada kita. Seperti yang sama-sama hari ini kita alami. Ada teman-teman kita yang mungkin masih isoman, mungkin ada yang di rumah sakit, bahkan mungkin famili atau keluarga kita ada yang dipanggil oleh Allah karena musibah ini. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana sikap kita orang-orang beriman ketika ditimpakan ujian musibah seperti ini? Maka kata para ulama, tidak ada aktivitas, tidak ada perbuatan, tidak ada perasaan hati dan aktivitas kita yang paling utama ketika ditimpa musibah oleh Allah, bencana oleh Allah, ujian oleh Allah, kecuali bersabar.
Karena sejatinya sabar itu merupakan induknya segala kebaikan. Semua kebaikan bersumber dari sabar. Kalau kita bisa berlaku sabar, bersifat sabar, beraktivitas dengan sabar, maka kebaikan akan datang kepada kita semua. Jadi sabar merupakan sumber kebaikan. Bahkan begitu pentingnya sabar dalam kehidupan ini, sampai Al-Quran menyematkan peristiwa-peristiwa dengan sabar begitu banyak. Bahkan Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, aqimis shalah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wasbir ma asabbak innaka min azmil umur. Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, tegakkan salat, ajak orang kepada yang ma'ruf, cegah mereka kepada yang mungkar, lalu bersabar, lalu bersabar, lalu bersabar. Itulah perkara yang paling utama dalam kehidupan ini. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ternyata sabar itu perkara paling penting, perkara paling utama dalam kehidupan ini. Jadi kalau coba kita analogikan. Sabar itu seperti badan kita nih. Badan kita kan ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Kalau sabar merupakan yang paling penting dalam kehidupan kita, kalau anggota badan kita kira-kira analoginya seperti apa dia? Apakah kepala, tangan, badan, atau kaki kira-kira? Seperti apa kira-kira? Semuanya. Apalagi jawabannya kira-kira? Kita agak interaktif aja coba. Kalau sabar, kata para ulama, kata Allah, perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Lalu kita analogikan seperti tubuh kita nih. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Itu sabar di mana kira-kira? Sama dengan apa kira-kira? Dengan apa kira-kira? Kaki, tangan, badan, semuanya. Coba perhatikan. Pernah nggak kita kalau jalan di pinggir jalan ya? Jalan di pinggir jalan. Ada orang minta-minta gitu. Pak, minta Pak, Bu, minta Bu, sedekah, ya gitu. Tapi dia nggak punya tangan. Pernah nggak lihat begitu? Minta sedekah, minta sumbangan, tapi nggak ada tangannya. Cuman badan sama kaki aja kira-kira. Ada nggak Bu? Ada. Ada nggak pernah kita lihat di jalan orang minta-minta Pak, minta sedekah, nggak punya kaki? Ada nggak? Ada. Atau pernah nggak kita lihat minta-minta Pak, minta Pak, Bu, minta Bu, hampir nggak punya badan dia, sepinggul saja dia. Kalau dia jalan kayak didorong pakai gerobak kecil gitu. Pernah lihat nggak kira-kira? Pernah ya. Tapi pernahkah kita lihat di pinggir jalan orang minta-minta Pak, minta Pak, Bu, minta Bu, nggak ada palanya? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Orang kalau nggak punya kepala namanya mati. Begitulah sabar. Kalau orang hidup nggak punya sabar, mati sajalah dia. Karena sabar itu keutamaan kebaikan buat kita semua. Dan itu ibarat kepala. Kalau badan kita ini dia ibarat kepala, nggak ada kepalanya mati. Karena tadi saya sebutkan di awal, sabar itu induknya kebaikan, sumbernya kebaikan. Maka harus kita berupaya setiap saat, setiap kesempatan untuk bersabar. Karena sabar ini sumber kebaikan buat kita semua. Bahkan kalau coba kita lihat, Rasul 13 tahun berdakwah di Mekah. Di Mekah. Lalu 10 tahun dia berdakwah di Madinah. Apa yang dia dakwahkan? Apa yang dia ajarkan? Apa yang dia perjuangkan? Kan Rasul kan masa kenabiannya kan 10 ditambah 13 kan 23 tahun. Usia dia 40 tahun ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Selama 23 tahun itu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah apa yang didakwahkan, 10 tahun di Madinah apa yang didakwahkan? Apa kira-kira? Kalau kita pernah baca sirahnya, kisahnya Rasulullah, di Mekah itu dakwah tentang apa, di Madinah dakwah tentang apa kira-kira? Jadi 13 tahun dia dakwah di Mekah tentang apa, topiknya apa, bahasannya apa, di Madinah 10 tahun dia dakwahkan apa? Ternyata Bapak Ibu rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah, tidak ada yang didakwahkan kecuali tentang sabar. Jadi 13 tahun dakwah di Mekah, dia sabar mengajarkan orang-orang untuk beriman kepada Allah. Diajarkan sabar untuk beriman kepada Allah.
bertauhid kepada Allah, menguatkan akidahnya kepada Allah, diajarkan sabar beriman kepada Allah. 13 tahun di Mekah. Lalu 10 tahun dia berdakwah di Madinah. Orang diajarkan sabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk sabar meninggalkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Jadi di Mekah dan di Madinah semua kita diajarkan tentang sabar. Maka tepat sekali kalau sabar merupakan perkara yang penting, maka para sahabat tabi'in, para sahabat-sahabat salafus sholihin, ketika mereka tertimpa musibah, diberikan bencana, diberikan kesulitan, yang diucapkan cuma satu. Apa itu? Kalau diberikan ujian, musibah, bencana, dan disampaikan oleh qori kita, Bapak Firdaus. Orang beriman tuh ketika ditimpakan musibah, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali apa? Alladzi idza musibatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gitu. Karena dia sadar betul semua milik Allah dan ketika dipanggil kembali kepada Allah. Bukan punya dia, bukan milik dia, tapi milik Allah. Hanya diberikan kesempatan kita dipinjamkan pinjaman Allah. Maka ketika diambil, kita sadar ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Ana ingin coba sampaikan dan berbagi kepada antum sekalian. Sejatinya kita akan dimuliakan oleh Allah. Akan dibahagiakan oleh Allah. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Akan dimuliakan oleh Allah. Itu bukan lantaran kita diberikan harta. Bukan diberikan kedudukan. Bukan diberikan jabatan. Bukan diberikan popularitas. Bukan. Tapi kalau Allah ingin berikan kebaikan buat kita semua, kemuliaan buat kita semua, tingginya derajat kita semua, Allah berikan musibah kepada kita. Perhatikan. Nyambung gak kira-kira? Setahu kita sih kalau orang mulia, orang bahagia itu kalau diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan materi. Setahu kita begitu. Tapi Allah katakan begini, kalau aku ingin berikan kebahagiaan buat hamba-hambaku, aku ingin bahagiakan hamba-hambaku, maka aku beri mereka semua musibah dan bencana. Kata Rasulullah, wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan kebahagiaan, kemuliaan, kebaikan kepada hambanya, maka ditimpakan kepada mereka musibah. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Kenapa sampai Allah berkata begitu melalui Rasulnya? Kalau dia ingin muliakan manusia, bahagiakan manusia, tinggikan derajatnya, enggak dikasih harta, enggak dikasih materi, enggak dikasih kedudukan, tapi diberikan musibah. Penjelasannya apa kira-kira? Kenapa dengan musibah itu manusia menjadi mulia, jadi terhormat dalam kacamata Allah, jadi tinggi kedudukannya dalam kacamata Allah? Karena dengan musibah itu, kalau dia bersabar, maka pahalanya tidak bisa dihitung. Dengan musibah itu, kalau dia bersabar, jannah tempatnya. Kalau dengan musibah itu dia bersabar, Allah cinta kepada dia. Gitu. Maka inilah kemuliaan, inilah kebahagiaan, inilah keutamaan buat orang-orang beriman. Kalau dia ingin dibahagiakan, dibaikan oleh Allah, maka diberikan musibah oleh Allah. Maka wajar para sahabat, tabi'in, orang-orang terdahulu sebelum kita paham betul masalah ini. Sehingga apapun yang menimpa diri mereka dalam kehidupan, kalau itu bentuknya kenikmatan, kelonggaran, kebaikan, dia bersyukur. Tapi ketika diberikan oleh Allah mungkin itu kesulitan, kesempitan, bencana, musibah, dia bersabar. Jadi orang beriman itu dalam hidupnya cuma dua. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Nggak ada yang lain. Padahal sama-sama kita tahu kalau orang bersyukur, orang bersabar, pahala dia dapatkan. Jadi perhatikan, diberikan nikmat dia bersyukur, pahala dapat. Diberikan musibah dia bersabar, pahala pun dia dapat. Jadi sepanjang umurnya, sepanjang masanya dia hidup di dunia, yang adalah kebaikan semua, ibadah semua, pahala semua dia dapatkan. Itulah orang-orang beriman. Sampai Rasul mengatakan begini, ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan kondisi orang-orang beriman itu. Perhatikan, Rasul utusan Allah sampai takjub.
sampai terheran-heran dengan orang beriman. Kenapa dia takjub? Kenapa dia heran? Karena orang beriman tuh kalau diberikan kemudahan, diberikan rezeki, dia bersyukur. Diberikan musibah dan ujian, dia bersabar. Maka semua adalah kebaikan buat mereka. Maka Rasul pun takjub dengan orang-orang beriman. Ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan kondisi orang-orang beriman. Maka seyogyanya kita pun harus sadar, karena sabar merupakan perkara yang penting buat kita, karena bisa menaikkan derajat kita, memuliakan kedudukan kita, membaikkan kondisi kita. Maka kita harus berupaya bersikap sabar, konsisten bersikap sabar, istiqomah bersikap sabar, karena ini kebaikan buat kita semua. Lalu bagaimana caranya kira-kira nih? Bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dalam kesabaran? Apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sabar. Bagaimana caranya? Ana coba kasih tip buat antum sekalian. Pernah nggak? Atau kita bayangkan lah. Kita bayangkan kalau zaman kita kecil dulu ada karet gelang ya. Karet gelang ya. Yang biasanya diikat buat lompat tali kira-kira begitu. Coba kalau satu karet gelang itu kita ambil ya. Terus kita taruh di atas meja. Itu kira-kira panjangnya berapa ya? Berapa senti kira-kira ya? Karet gelang itu? Berapa senti kira-kira karet gelang itu? Karet gelang yang bundar gitu tuh, yang kayak gelang. Ya, sekitar 5 senti lah. Ya kadang-kadang ada dua ukuran, ada yang kecil, ada yang gede lah gitu. Taruhlah kita ambil yang ukuran sedang lah, 5 cm kira-kira. Itu kalau kita nggak apa-apain, itu gelang, itu karet gelang 5 cm panjangnya. Coba kita ambil ya, kita ambil dari meja, lalu coba kita tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik lagi. Maka panjangnya bisa lebih dari awalnya. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu. Begitulah sabar. Sabar kalau dalam kehidupan kita ini nih, untuk urusan-urusan yang kecil kita pakai sabar, kita pakai sabar, kita pakai sabar, maka ketika kita berikan musibah yang besar, kita pun tetap bisa berlaku sabar. Kenapa? Sabar sudah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti karet tadi itu, pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita tarik, sampai panjang dia. Mungkin panjangnya bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat dari panjang awalnya. Begitulah kesabaran kita. Kalau sering kita pakai untuk urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang kecil, nanti ketika Allah berikan musibah yang besar, kita pun tetap bisa berlaku sabar. Dan sabar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah berapa menit nih, moderator? Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam berapa kita ini? Lima menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Jadi kenapa Allah tegaskan, Allah ajarkan kepada orang-orang beriman ketika ditimpakan musibah, bencana, ujian harus bersabar? Penjelasan paling utamanya ada 2. 1, lantaran sabar itulah menjadi wasilah Allah akan cinta kepada kita semua. Lantaran sabar itulah Allah akan cinta kepada kita semua. Bisa udah nyambung lagi sekarang? Udah, oke. Ya. 5 menit lagi ya. Jadi kenapa Allah tegaskan kita perlu sabar ketika ujian musibah datang kepada kita? Penjelasan pertama, lantaran sabar inilah menjadi jalan Allah cinta kepada kita semua. Karena berapa banyak hari ini orang mengatakan, saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Saksikan saya cinta Allah. Tapi Allah nggak cinta sama dia. Bisa nggak begitu? Dan berapa banyak orang mengatakan dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Allah nggak cinta kepada dia. Karena Allah hanya berikan cintanya kepada hamba-hambanya ketika ditimpakan musibah lalu dia bersabar.
Seperti Allah firmankan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi berjuang di jalan Allah, diikuti oleh para pemimpinnya, tidak pernah lemah, tidak takut, tidak menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Jadi lantaran sabar kita itu Allah cinta kepada kita. Padahal tidak ada yang perlu kita kejar di dunia ini kecuali mendapatkan cintanya Allah. Dan sulit untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi lantaran Allah berikan ujian dan musibah, terus kita bisa bersabar, menjadi jalan Allah cinta kepada kita semua. Yang kedua, kenapa ketika musibah datang Allah perintahkan kita untuk bersabar? Karena inilah jalan Allah muliakan kita. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah, di akhir usia kita, lalu dipanggil semua kita di padang mahsyar. Manusia cuma digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok apa itu? Kelompok yang pertama namanya ahlu afiyah. Ahlu afiyah. Siapa ahlu afiyah itu? Orang yang semasa hidupnya di dunia penuh diberikan kesehatan, kelonggaran, kemudahan, apa saja diberikan oleh Allah. Satu kelompok lagi namanya ahlu musibah. Orang yang sepanjang hidupnya ketika hidup di dunia banyak diberikan ujian oleh Allah, musibah, bencana, kesulitan, kesempitan ketika di dunia. Lalu dikumpulkan semua di padang mahsyar, lalu Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, coba dihisab pertama terlebih dahulu ahlu musibah. Jadi yang dihisab pertama kali itu bukan ahlu afiyah, tapi ahlu musibah. Lalu dihisablah mereka semua. Setelah dihisab, kata para malaikat, ya Allah sudah habis dosa-dosanya. Kenapa habis? Karena ketika ditimpakan musibah, bencana, dia sabar. Dengan sabarnya menggugurkan dosa-dosanya ya Allah. Maka telah hapus semua dosa-dosanya. Yang adalah kebaikan, pahala yang dia miliki karena dia bersabar. Lalu kata Allah, maka lantaran sabarnya itulah tempatkan dia di surgaku yang paling tinggi. Yang paling tinggi kata Allah. Lalu ahlu musibah ini diangkat mereka di tempat yang tinggi, di surga yang tinggi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ahlu afiyah terperanjat melihat kedudukan yang begitu tinggi ahlu musibah, begitu tinggi derajat mereka. Seraya mereka berkata, ya Allah, kalau begini kedudukan orang-orang yang bersabar begitu mulia dan tinggi di sisimu, begitu baik kedudukan mereka di sisimu, berikan kesempatan kepada kami barang hidup 1-2 hari lagi ya Allah. Lalu timpakan musibah yang besar kepada kami, agar kami pun bisa bersifat sabar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah, kesulitan, bencana, bukan Allah ingin meninggalkan kita, bukan Allah ingin menyudutkan kita, bukan Allah ingin menghinakan kita, tapi justru sebaliknya, ketika Allah berikan ujian, musibah dan bencana, Allah ingin muliakan kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ketika apa saja yang Allah takdirkan buat kita, kita ridho, kita ikhlas untuk menerimanya. Bahkan hatta sekalipun ujian itu merupakan berat buat kita, musibah besar buat kita, sulit buat kita, kita pun sabar untuk menerimanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alokasi waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa kita teruskan kepada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.